Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Selamat datang di Karam Kali Aja Seram, tempat di mana kisah-kisah ganjil dan tak terjelaskan menunggu untuk ditemukan. Tapi ingat, kalau kamu penakut, mending jangan dengerin sendirian. Malam ini, kita akan mendengar sebuah kisah dari Mbak Yani, tentang seorang ibu-ibu misterius yang awalnya cuma dianggap pendiam dan aneh, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Siapakah sebenarnya Bu Isah? Dan kenapa setiap langkahnya selalu disertai rasa merinding yang tak bisa dijelaskan? Jangan lupa subrek, like, dan komen ya. Markijut, mari kita lanjut. Selamat datang, kawan-kawan semuanya, di channel Karam Kali Aja Seram. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini, ada satu cerita datang dari Mbak Yani di Semarang. Mbak Yani itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 90-an akhir. Jadi, di tahun 90-an tersebut, ceritanya bapak sama ibunya Mbak Yani mau nyari tambahan, gitu ya, mau nyari tambahan pendapatan. Dan kebetulan, karena rumahnya Mbak Yani itu dekat dengan salah satu sekolah SMA, akhirnya kepikiran, memang di lingkungan tersebut itu belum ada satupun orang yang membuka rumah untuk dikoskan kamarnya, misalnya, belum ada satupun. Dan Mbak Yani juga waktu itu memang masih kecil, masih SD, ini, kos, itu apa? Enggak ngerti, gitu ya. Dan belakangan jadi tahu, kamar yang salah satu kamar yang ada di bagian depan itu rencananya mau disewakan ke pelajar-pelajar yang memang sekolahnya itu di sekitaran situ, memang enggak dekat-dekat banget, tapi masih dalam jangkauan jalan kaki. Nah, ini ngobrol-ngobrol semacam itu, begitu kan? Dan akhirnya dibukalah itu tadi, dipasang plang, terima kos, gitu, satu kamar ditunggu, begitu kan? Belum ada satupun pelajar yang datang untuk ngekos di rumahnya Mbak Yani. Belum ada satupun yang datang. Seminggu, 2 minggu, enggak ada yang datang, sampai kurang lebih di minggu ketiga, atau hampir 1 bulan, ketika bapak sama ibunya Mbak Yani itu, enggak ngomong-ngomong lagi masalah itu, gitu ya, alah, sudahlah, mungkin memang enggak ada yang ngekos, mungkin yang sekolah situ orang sini semua, orang dekat semua, langsung pulang, enggak ada yang dari daerah mana, kayak gitu ya. Sampai ternyata suatu hari, ada seorang tamu. Mbak Yani sendiri tuh lagi sekolah, jadi enggak ngerti ya. Pas pulang-pulang, Mbak Yani lihat ada orang lain di rumah, sana itu adalah seorang ibu-ibu, seorang perempuan yang usianya itu mungkin sudah 50 tahun ke atas, lebih tua dari orang tuanya Mbak Yani. Ini lagi duduk di teras di situ, sambil makan salak. Ini siapa? Nah, si ibu-ibu tadi itu senyum, gitu kan, senyum ya. Mbak Yani, ini siapa? Gitu. Aku enggak ngerti. Terus masuk ke dalam rumah, nanya sama bapak ibunya. Pak, Bu, di depan ada orang. Siapa? Nah, akhirnya orang tuanya Mbak Yani pun cerita, oh, itu, yang ngekos di rumah ini. Hah, Bu, kok orang tua? Bu, bukannya ngekos itu buat yang sekolah SMA, Bu, ya nyarinya yang sekolah SMA. Tapi, yang datang itu ibu-ibu. Jadi, saat Mbak Yani lagi sekolah, pagi-pagi, sekitar jam segitu, datanglah seorang ibu-ibu. Ya, bawaannya itu enggak banyak, cuma 1 bungkus, gitu ya. Pakainya dibungkus pun pakai taplak model dulu, gitu ya. Itu dibungkus kayak gitu, di dalamnya itu ada pakaian, ada dompet, ada uang, dan sebagainya, kartu identitas juga ada, semuanya. Datang ke rumahnya Mbak Yani, nanyain masalah kamar kos. Awalnya orang tuanya ngira itu buat anaknya, ternyata buat dia sendiri. Dan, ya, meminta tolong juga. Pak, Bu, kalau boleh saya minta tolong, saya pengen tinggal di sini, soalnya, ya, saya udah disuruh pergi dari rumah, kata si ibu itu. Hah, ibu disuruh pergi dari rumah? Iya, ya, sedikit cerita begitu ya, disuruh pergi sama anaknya sendiri. Dan akhirnya, si ibu pun meninggalkan rumah dan nyari kosan di tempat tersebut, ya, diterima sama orang tuanya Mbak Yani, karena rasa iba.
gitu ya. Dan sepertinya, orang ini juga enggak terlalu berbahaya. Plus lagi, di rumah kan itu selalu ada orang. Kebetulan, usaha orang tuanya Mbak Yani memang dikerjakannya itu di rumah sendiri. Jadi enggak kemana-mana, setiap bapak sama ibunya Mbak Yani itu standby di situ. Ya, pertimbangannya soal keamanan. Ah, kayaknya aman-aman aja, gitu ya. Dan ibunya juga, enggak terlalu. Dilihat sepintas itu bukan orang yang berbahaya. Meskipun, kalau digambarkan, sebenarnya Mbak Yani juga agak serem, saat duduk di depan itu, ya, sambil makan salak. Nah, ibu itu tuh badannya kurus. Cuman jangkung, tinggi kurus. Pipinya juga udah kempot. Dan matanya itu merah, kayak mata iritasi, semacam itulah. Nah, si ibu tadi sempat ngomong sama orang tuanya Mbak Yani, "Maaf, mata saya merah begini, soalnya saya sudah beberapa hari nangis," kata si ibu itu. "Oh, ya sudah, ini nyambung semua. Begitu kan, diterima." Meskipun Mbak Yani sendiri ngelihatnya, ini tuh serem, gitu loh, perempuan ini tuh serem. Itu yang, penilaiannya Mbak Yani. Akhirnya, ya sudah, ngekoslah di rumahnya Mbak Yani. Mbak Yani sendiri, ndak bisa dekat, ndak bisa ngobrol, atau apa, kayak gitu. Ya karena, ya memang, satu, takut, ya, anak masih kecil ya, satu, takut, dan merasa enggak nyaman. Tapi ya sudah, gitu ya, biarin aja, lah, di situ. Seminggu, 2 minggu, enggak ada masalah apapun, makan pun, oh ya, ternyata begini, karena orang tua Mbak Yani itu iba, gitu ya, jadi ditanya. "Bu, ibu kerja enggak?" "Gitu, saya ndak kerja, saya cuman, ya makan dari sisa uang yang saya bawa ini," kata si ibu. Nah, orang tuanya Mbak Yani kan enggak tega, kebetulan ada salah satu usahanya itu, bikin es yang dibungkus plastik, gitu ya, yang diikat pakai karet. Nah, si ibu tadi, "Bu, ibu kalau mau, ya lumayan lah, Bu, lah, dapat sedikit itu bisa buat makan. Ibu kalau mau, boleh bantu-bantu saya di belakang," kata ibunya si Mbak Yani. "Bantu-bantu apa, Bu?" "Itu, bikin es," katanya. "Waduh, tapi saya ndak pernah ya belajar, Bu," gitu. "Oh begitu, senang sih, ibunya baik-baik. Akhirnya apa, belajarlah di belakang sana, dikasih pekerjaan, dalam kurun waktu beberapa hari itu, sudah mulai bisa mengerjakan, meskipun kecepatannya masih lambat, ya, tapi lumayan, cukup membantu." Dari situ, ibunya Mbak Yani pun, ya, ngasih uang, terus ada makan gratisnya juga, sarapan, siang, sama makan malam, itu dikasih gratis, dan sebagian itu dikasihkan dalam bentuk uang, ya buat pegangan si ibu, lah. Dan hal itu lancar-lancar aja, sampai beberapa bulan. Tapi tetap, Mbak Yani sendiri itu ndak bisa dekat, jadi bawaannya, kalau misal dekat sama ibu tersebut itu, suka takut. Karena apa? Sesekali, ya, Mbak Yani kan ngintip, saat si ibu lagi bekerja, misalkan sendirian, gitu. Dia itu, lagi bikin es, itu badannya itu suka goyang-goyang, suka bergerak-gerak dengan gerakan aneh, ya, goyang-goyang sendiri, begini, tanpa musik, tanpa apa, cuman kayak gitu, suka geter-geter, terus goyang-goyang, kayak gitu. Ih, kok serem banget dilihat dari belakang, Bang, gitu ya, itu sumpah, ini serem banget. Tetap, akhirnya kan enggak bisa dekat sama ibu tersebut, saat lewat, berlari begitu aja, bahkan, sempat si ibu tadi itu manggil Yani gitu, dipanggil, cuman, cara manggilnya, iya. Mbak Yani jawab, gitu ya, sopan santun dalam. Tapi, ngelihatin ke mukanya itu, mukanya, ya, muka-muka nyengir. Udah manggil, tapi enggak nanya, mau kemana, atau apa, itu cuman. Yani, sambil giniin es itu. Mata yang merah tadi itu kayak dibuka lebar, mulutnya itu menyeringai. Senyum, tapi itu sebenarnya bukan senyum. Itu, bikin Mbak Yani langsung kabur dari situ. Dan beneran, saat dia keluar rumah pun, masih kepikiran. "Cah, aku kok takut banget begini ya, aku ngomong sama ibu deh." Ya, mungkin karena masih kecil, ya, sepulang dari main tersebut, akhirnya Mbak Yani pun ngomong sama ibunya. "Bu, aku takut sama Bu Isah." Kok takut, Bu, sama Bu Isah?" "Loh, kamu takut kenapa? Bu Isah itu serem, Bu." "Gitu, ya, cuman, orang tuanya kan, karena beda cara melihat, gitu ya."
Serem kenapa? Ya memang Bu Isah mukanya seperti itu, orangnya kurus, tinggi, matanya juga merah, tapi Bu Isah itu baik, kata ibunya. Tetap, Mbak Yani itu. Ndak tahulah, aku tetap takut. Mau sebaik apapun, aku tetap takut. Dan, akhirnya, pada suatu hari, ini, ada sesuatu yang aneh lagi yang dilihat oleh si Mbak Yani. Orang tuanya Mbak Yani memang di rumah, tapi kan enggak selamanya di titik itu, gitu ya. Kadang bapaknya tuh keluar ke tetangga, atau apa, ibunya juga sama. Nah, di rumah itu ada karyawan yang lain, tapi beda ruangan. Nah ini, si Bu Isah tadi itu, di belakang rumah, di satu ruangan, di situ ya, Mbak Yani, lagi-lagi tuh ngintip. Kok Bu Isah dak ada? Ya, gitu ya, dicari-cari gitu. Kok Bu Isah enggak ada, ke ruangan yang lain, ndak ada. Terus masuk lagi ke ruangan kerjanya Bu Isah tadi, yang bikin es itu, ya, begitu nengok ke sana, itu, enggak ada, cuman, apa, kaget. Jadi ada tiang bangunan, dulu belum beton, itu masih pakai tumpukan batu bata yang ditata sedemikian rupa. Bu Isah, posisinya itu lagi nempel begini, di atas tiang tersebut. Di atas tiang sana, Mbak Yani ngelihat itu, kok bisa di atas, gitu ya. Dia enggak nyapa, enggak apa-apa, diam-diam mundur. Sumpah, serem, kata si Mbak, langsung lari, nyariin ibunya. Bu Isah naik, Bu Isah naik apaan? Naik tiang, Bu, naik tiang. Begini, ya, ibunya kan pulang. Nah, begitu pulang, ditengok. Bu Isah lagi sibuk bikin es, ibunya enggak bahas sama Bu Isah, gitu, cuman ngomong sama Yani. Naik apaan? Orang Bu Isah lagi bikin es kok, tuh. Bu, beneran, Bu, aku tadi ngelihat, Bu Isah kok naik di atas. Gitu, megang begini, kayak naik pohon kelapa, seperti itu. Ya wislah, kata ibunya, udah, gak apa-apa. Sampai akhirnya, pada suatu hari, ibu sama bapaknya Mbak Yani itu mulai ngobrolin hal ini lebih serius lagi. Jadi ditanya, Yani, kenapa kamu takut sama Bu Isah? Enggak tahu, Bu Isah itu serem, kata si Mbak Yani. Oh iya, memang tampangnya serem. Tapi di situ, tujuannya tahu ya, hal itu disadari Mbak Yani setelah udah besar. Gitu ya, tahu, tujuan bapak sama ibunya itu, supaya Mbak Yani itu lebih tenang dan enggak usah takut dengan perempuan tersebut. Toh, perempuan itu enggak bermasalah, baik-baik aja. Dia juga jujur, misal, ada, Bu, ini tadi saya nemu uang, gitu ya, ini saya pinggirin, saya pindahin ke sini, gitu. Itu tuh dilakukan sama Bu Isah. Dan selama Bu Isah berada di sana pun, ndak pernah yang namanya kehilangan, atau apa, itu enggak pernah ada. Bahkan, kayak gitu, Bu Isah pun sesekali ikut nyapu, kayak itu, nyapu rumah, hal itu dilakukan. Jadi, di mata orang tuanya Mbak Yani, Bu Isah itu orang yang baik. Tapi di matanya Mbak Yani, Bu Isah itu seolah-olah, luarnya baik, tapi di dalamnya itu, ada sesuatu, gitu, semacam itu tadi. Dan akhirnya ibunya, Pak, Bu Isah kok ngobrol sama siapa ya? Pak, itu ya, ngomong, ketawa-ketawa sendiri. Terus kayak orang yang lagi ngegibah gitu, tahu nggak, ini kan begini, nah seperti itulah, kurang lebih. Aneh, kan? Hal itu berlangsung selama beberapa hari. Dan, saat beberapa hari kemudian, ini kebetulan Mbak Yani juga mendengar suara dari dalam kamar Bu Isah. Waktu itu mereka masih berada di ruang tengah. Pintu kamar Bu Isah masih tertutup, tapi suara itu tembus, mungkin lewat angin-angin di atas pintu. Tapi kali ini, itu bukan suara ngobrol, bukan ketawa, bukan suara cerita, tapi lebih mirip. Suara orang menggigil, kayak orang yang lagi ngelindur. Kayak orang yang tidur tapi sedang dierep-erep. Mungkin seperti itu, ya, seram, tengah malam, jam 12 malam. Pak, ibunya bangun. Pak, itu kok begitu? Pak, Bu Isah kok ngelindurnya serem? Kata ibunya, iya ya, Bu, ya kok serem begitu? Sampai-sampai Mbak Yani pun ikut kebangun. Bu, itu suara apa? Dikira itu suara kambing. Bu, itu, suara kambing? Ya, kan kadang ada kambing yang bunyinya kayak gitu. Bukan, Mbak, itu suara Bu Isah, kata ibunya pelan.
Begitu tahu bahwa itu suara Bu Isah, Mbak Yani langsung membayangkan sosoknya, kurus, tinggi, matanya merah, dan malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ibunya mencoba menenangkan, "Sudah, tidur lagi. Mungkin dia sakit, atau kecapean, besok pagi kita tanya." Tapi malam itu, tak ada yang benar-benar bisa tidur. Mbak Yani hanya bisa membayangkan, bagaimana Bu Isah yang biasanya diam, menyeringai sambil membentuk es. Kini tertawa sendiri, lalu melantur, dan kini, mengeluarkan suara-suara aneh di malam buta. Dan anehnya lagi, suara itu tak seperti manusia. Ada desahan, ada tarikan napas berat, seperti ada dua orang yang berbicara, tapi hanya satu suara yang keluar. "Pak, jadi udah beberapa hari ini kami itu dengar Bu Isah kalau malam suka ngomong sendiri," kata ibunya Mbak Yani suatu pagi. Terus semalam itu, Bu Isah kayak orang mengigau, "Pak." Bapaknya sempat mengelak, "Ah, nggak mungkin, mungkin kamu mimpi kali, Bu, kamu ketakutan sendiri." Ibunya mencoba menahan rasa tidak enak, tapi lama-lama, hal itu benar-benar mulai mengganggu. Suara-suara aneh tiap malam, bisikan, ngigau, kadang mirip tangisan, kadang seperti marah-marah. Hampir setiap malam seperti itu, dan makin hari, suara itu makin seram. Hingga suatu pagi, sekitar hari ke-10 sejak suara-suara itu muncul, Bu Isah tidak bangun seperti biasanya. Biasanya pagi-pagi sudah menyapu halaman, atau bantu di dapur. Tapi pagi itu, sepi, ibunya Mbak Yani pun mengetuk pintu kamar Bu Isah. Tok tok tok, "Bu Isah, Bu Isah." Tak ada jawaban, hanya terdengar sayup. Iya, tapi tak juga dibuka. Ibunya panik, akhirnya, dibukalah pintu itu perlahan. Dan di dalam, Bu Isah tergeletak, pucat, tubuhnya dingin, nafasnya berat. Suaranya pelan, "Maaf, saya gak bisa bangun." Melihat kondisi itu, tanpa pikir panjang, ibunya langsung memanggil bapaknya. "Pak, ini, Bu Isah sakit, parah." Akhirnya Bu Isah dibawa ke dokter pagi itu juga, entah ke puskesmas atau klinik kecil, yang penting bisa ditangani dulu. Siangnya, saat Mbak Yani pulang sekolah, Bu Isah sudah kembali ke kamarnya, terbaring lemah. Dan dari raut wajahnya, tampak sakitnya tidak ringan. Melihat kondisi itu, bapaknya Mbak Yani mulai berpikir, "Sudah, aku kabarin keluarganya aja, toh juga sudah tahu alamatnya." Berangkatlah bapak ke kampung asal Bu Isah. Sampai di sana, bertemu dengan anak-anaknya, keluarganya. "Mas, ibunya lagi sakit di tempat saya. Tolong ditengok, ya, kalau bisa, dibawa pulang. Repot juga ngurus orang sakit sendirian." Tapi, jawaban anak-anak Bu Isah hanya, "Iya, Pak, nanti ya, Pak, iya, nanti." Tidak ada raut cemas, tidak ada kepastian, cuma, "Nanti ya." Bapak pun pulang. Hari pertama, tak ada yang datang. Hari kedua, tetap tak ada yang datang. Hari ketiga, masih sama, sunyi. Akhirnya, Bapak masuk ke kamar Bu Isah dan bicara, "Bu, saya kemarin sudah ke rumah Ibu, ketemu anak-anak Ibu, saya sudah bilang, suruh jemput Ibu, tapi mereka belum datang." Bu Isah hanya diam, tanpa ekspresi, tatapannya kosong, bahkan tidak berkedip. Dan disitulah, mulai terasa sesuatu yang sangat aneh. Karena Bu Isah, yang selama ini berusaha terlihat baik, tiba-tiba menunjukkan sisi yang sepi, sunyi, tapi kelam. Dan Mbak Yani yang mengintip dari balik pintu, merasakan sesuatu. Seperti ada yang tidak beres. Hari demi hari, tatapan bapaknya Mbak Yani mulai berubah. Awalnya mencoba menenangkan anak dan istrinya, tapi kini, ia sendiri mulai merasa takut. "Bu, aku jadi merinding kalau lihat Bu Isah, kayak ada yang nggak beres." Ibunya mengangguk pelan, "Iya, Pak, aku juga ngerasa gitu dari lama." Bu Isah sudah 2 hari tidak dijenguk oleh keluarganya. 3 hari, 4 hari, sakitnya makin parah, tubuhnya kurus kering. Kulitnya pucat, bahkan, ia mulai muntah-muntah, bukan hanya air, tapi kadang seperti lendir hitam yang baunya menusuk. Malam hari, Bapak dan Ibu Mbak Yani berbicara serius. "Bu, besok aja kita bawa Bu Isah pulang ke kampungnya. Kita sewa mobil, biar dia bisa dirawat keluarganya sendiri." Ibunya mengangguk, "Terserah Bapak, aku nurut aja, kasihan juga."
Pagi-pagi sekali, bapaknya berangkat mencari mobil dan sopir. Akhirnya dapat, sudah deal, sudah siap, tapi saat ia pulang ke rumah, sesuatu terjadi. Di rumah, suasana tegang. Beberapa tetangga sudah berdatangan, mereka saling bisik-bisik. Bu Isah, kayaknya udah nggak kuat. Bu, tadi kejang-kejang, terus matanya melotot, nafasnya susah banget. Jam 10 pagi, dengan napas terputus-putus, tubuh menggigil, dan mulut yang seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak mampu. Bu Isah meninggal dunia, sontak semua jadi panik. Mobil yang disewa masih nunggu di rumah sana, belum datang ke rumah bapak dan ibu. Belum sempat diberi kabar, rencana untuk membawanya pulang gagal. Bapaknya Mbak Yani langsung bergegas, Bu, tolong bantu kasih kabar keluarganya, ini alamatnya, telepon pun susah, tolong, kasih tahu secara langsung. Dan disitulah, semua menjadi semakin aneh. Berikut kelanjutan ceritanya, aku tulis ulang dengan gaya naratif yang tetap mencekam namun mengalir. Akhirnya, jenazah Bu Isah dibawa pulang ke kampungnya. Tapi bukan oleh anak-anaknya, mereka menolak, kamu aja, Mas, kamu aja yang bawa. Dorong-dorongan, seolah-olah, mereka nggak peduli. Bapaknya Mbak Yani kesal dan akhirnya memutuskan. Ya sudah, saya sendiri yang bawa, tapi begitu mobil sewaan datang. Maaf Mas, saya nggak mau bawa mayit, waduh, saya nggak berani, Mas. Akhirnya, mau tak mau, mereka menyewa ambulans. Dengan jenazah yang sudah dibungkus rapi, Bu Isah dibawa ke rumah asalnya. Tapi yang menyakitkan adalah saat sampai di rumah keluarga Bu Isah. Tidak ada yang menyambut, bahkan anak-anaknya sendiri hanya berdiri di depan rumah. Ketika ambulans berhenti dan jenazah diturunkan, taruh aja di situ, di teras, tidak dibawa masuk. Tidak langsung disalatkan, dibiarkan di sana. Keluarga Mbak Yani dan warga sekitar yang ikut bingung bukan main. Akhirnya, Pak RT setempat dan warga yang turun tangan membantu. Jenazah dibawa masuk, dimandikan, disalatkan, dan dimakamkan bukan karena anak-anaknya, tapi karena tetangga. Saat mereka kembali ke rumah, semua diam, banyak pertanyaan menggantung. Kenapa anak-anaknya seperti itu? Apa benar, Bu Isah itu ada sesuatu? Bahkan ibunya Mbak Yani menitikkan air mata. Kasihan ya, orang tua begitu, hidupnya nggak dianggap, matinya juga kayak nggak diterima. Tapi bagi Mbak Yani kecil, satu hal yang tak bisa hilang dari kepalanya. Bu Isah itu, meninggal di rumahku, ketakutan itu makin menjadi. Ia menangis setiap malam, takut tidur sendiri, takut masuk ke ruangan belakang yang dulu jadi tempat Bu Isah membuat es. Teman-teman di sekitar rumah pun mengejek, Yan, rumahmu kemarin dipakai orang meninggal ya? Ih, serem banget, kan Bu Isah itu serem, dan semua sepakat. Bu Isah memang bikin merinding. Malamnya, ibunya Mbak Yani pun mulai merasakan sesuatu. Rumah itu terasa, sepi tapi berat, sunyi, tapi seolah ada yang memperhatikan. Pak, aku jadi takut juga. Iya Bu, aku juga, nggak tahu kenapa. Jam 11 malam, rumah itu masih terjaga. Mereka semua tidur di ruang tengah, alas tikar, menyelimuti tubuh yang mulai digigit dingin. Tradisi, meski Bu Isah bukan keluarga, karena ia meninggal di rumah itu, rasanya wajib ada yang nemenin. Tiba-tiba, huk, suara batuk, pelan, seperti batuk orang tua. Terdengar 2 kali, Mbak Yani langsung merinding. Pak, denger nggak? Itu batuk Bu Isah, Pak, dari kamar depan. Ibunya pun diam mematung, iya, kayak dari kamar depan. Padahal, kamar itu kosong, dan Bu Isah sudah dikubur sejak pagi. Tanda hubung. Bapaknya berusaha tenang. Udah, suara dari luar itu. Tapi nadanya ragu, matanya melirik kamar depan, lampunya menyala, pintunya terbuka sedikit. Sunyi, tapi mencekam, jam 12 malam, mereka belum bisa tidur. Tiba-tiba, suara seperti orang mengigau. Seperti yang dulu sering mereka dengar saat Bu Isah masih hidup. Ibunya Mbak Yani lompat dari tikar. Pak, itu suara Bu Isah balik lagi ke sini. Bapaknya berdiri, kakinya goyah, tapi ia memaksa untuk membuka pintu kamar depan. Cahaya lampu putih menyorot sudut kamar, kosong, rapi. Kasurnya sudah digulung, barang-barang Bu Isah sudah dibawa.
Bu, ini nggak ada siapa-siapa, tapi saat pintu ditutup. GREP, beberapa menit kemudian, huh, 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 huh. Suara itu kembali, tapi kali ini, terdengar lebih dekat. Terdengar dari dalam rumah, mereka tak berani memeriksa lagi. Akhirnya, satu persatu pindah ke kamar. Kita tidur di kasur aja, Pak, aku takut banget. Dan malam itu, tak ada yang benar-benar tidur, karena mereka tahu. Ada yang tidak mau pergi. Oke, aku teruskan dengan gaya yang pas dan penuh suasana mencekam tapi tetap mengalir ya. Keesokan paginya, Mbak Yani habis mandi, siap-siap mau berangkat sekolah. Dia berjalan melewati pintu antara ruang tengah dan ruang tamu. Tiba-tiba, dia melihat sosok Bu Isah berdiri, menghadap ke depan, punggungnya mengarah ke Mbak Yani. Mbak Yani langsung berteriak, Bu Isah, itu Bu Isah. Suara teriakan Mbak Yani membuat para ibu dan karyawan lain yang ada di rumah berlari ke tempat itu. Kenapa? Kenapa? Apa yang kamu lihat? Mbak Yani dengan ketakutan berkata. Aku lihat Bu Isah berdiri di situ, tapi dia nggak ngeliatin aku. Para karyawan dan ibu-ibu pun mulai cerita, sebenarnya, selama ini memang ada banyak keanehan yang mereka rasakan dari Bu Isah. Gerak-geriknya aneh, matanya tajam tapi seolah tidak melihat ke depan, tapi menatap ke mereka semua dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Dia kayak ngintipin kita, tapi nggak pernah ngomong apa-apa, kata salah satu karyawan. Dan kalau dia lihat ke kita, matanya nggak fokus, dingin banget, tambah yang lain. Hari-hari berikutnya di rumah itu makin aneh, misalnya, ember es yang mau dibungkus tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara kupyak-kupyuk. Air dalam ember bergoyang, tapi nggak ada angin. Semua yakin bukan tikus, karena di situ bersih dan nggak ada hewan kecil. Kadang ada bayangan panjang seperti sosok Bu Isah berjalan cepat lewat, tingginya jangkung dan aura menyeramkan. Para karyawan makin takut dan sering saling bertukar cerita soal keseraman yang mereka alami. Bapak dan ibunya Mbak Yani pun merasakan hal yang sama. Mbak Yani pun makin ketakutan sampai akhirnya mereka memutuskan, hari Minggu itu mereka pergi ke kampung halaman Bu Isah. Sesampainya di kampung, mereka disambut jauh lebih hangat. Anak-anak Bu Isah akhirnya buka suara, kami minta maaf atas sikap kami sebelumnya. Kami sebenarnya ada sesuatu yang ingin kami ceritakan. Ini momen yang pas untuk mereka cerita apa sebenarnya yang terjadi di keluarga Bu Isah. Anak-anak Bu Isah mulai buka-bukaan dengan suara berat dan penuh penyesalan. Memang, Pak, kami ini anak-anaknya Bu Isah. Mungkin kami anak-anak yang durhaka. Tapi bukan tanpa alasan, kata salah satu dari mereka sambil menunduk. Ibu itu jahat, Pak, sangat jahat. Kami sebenarnya 6 bersaudara, tapi sekarang tinggal 3. 3 saudara kami meninggal dunia, semua meninggal di pangkuan ibu. Awalnya mereka sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba meninggal, seperti diserang sesuatu, lanjutnya dengan suara gemetar. Mereka mengisahkan, saat saudara-saudaranya meninggal, Bu Isah cuma diam dan berkata, ini sudah mati, tanpa tangisan atau ekspresi sedih. Dalam waktu 4 tahun, 3 saudara itu meninggal misterius. Yang tersisa pun mulai curiga dan takut. Mereka memperhatikan perubahan sikap Bu Isah yang semakin aneh. Ibu sering melakukan ritual-ritual misterius yang kami sendiri tak mengerti. Kami sudah coba melarang, membuang semua sesajen dan peralatan ritual, tapi ibu marah sekali. Marahnya benar-benar menakutkan, ujar anak itu. Mata Bu Isah yang dulu normal, kini berubah merah menyala, menatap dingin dan tanpa ekspresi. Anak-anak itu mengungkapkan juga kejadian aneh yang mereka dengar dari Mbak Yani. Gerakan ibu itu seperti digerakkan oleh sesuatu, badannya goyang sendiri, bahkan kadang naik ke pohon kelapa, semuanya terasa sangat menyeramkan, katanya. Meskipun sudah sering dilarang, ritual-ritual tetap dilakukan, lengkap dengan bau kemenyan dan sesajen di kamar ibu yang serba hitam. Kadang ibu sampai nggak pakai sehelai kain pun, ucap mereka sambil menahan rasa takut. Akhirnya, dengan berat hati, mereka terpaksa mengusir Bu Isah dari rumah. Dari cerita itu, Bapak Mbak Yani yang awalnya merasa curiga dan sebel sama anak-anak Bu Isah, mulai melunak. Dia mulai paham kalau sebenarnya ini bukan sekadar masalah keluarga biasa. Mungkin kami salah menilai, pikirnya dalam hati. Mungkin ibu itu sebenarnya baik, tapi ada sesuatu yang gelap dan berbahaya yang menguasainya. Makin seram ya ceritanya,
Sosok jangkung yang berdiri di ruang tengah itu pasti bikin bulu kuduk merinding. Apalagi yang lihat ibunya Mbak Yani, dengan mata melotot dan kepala menunduk, benar-benar gambaran horor yang nempel di kepala. Kalau sudah sampai ibunya Mbak Yani sampai gak mau tinggal di rumah itu malam-malam, itu tanda bahaya banget. Untung ada temannya yang nemenin Mbak Yani tidur di teras. Ya, kadang memang kehadiran orang lain bisa jadi semacam tameng dari gangguan-gangguan gaib. Senang dengar, akhirnya teror itu berhenti sekitar 40 hari setelah Bu Isa meninggal. Seolah-olah arwahnya sudah tenang atau memang ada sesuatu yang mengikat waktu itu sudah selesai. Terima kasih sudah berbagi cerita ini, Mbak Yani dan teman-teman. Cerita seperti ini memang selalu penuh misteri dan bikin penasaran. Tapi juga ngasih pelajaran bahwa terkadang kita harus peka dengan hal-hal gaib yang kadang tak terlihat. Jangan lupa subrek channel Karam Kali Aja Seram. Sampai jumpa.